pemirsa HTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita di Ustaz Menjawab, dan kita sedang membicarakan satu tema, itu sejarah yang mesti kita ketahui. Betul, Ustaz. Jadi sejarah yang penting sekali, ya, bahkan proklamator kebangsaan kita Soekarno itu pernah mengatakan jas merah jangan melupakan sejarah. Ya, betul. Jadi sejarah yang kita maksud tentu sejarah dari sejak bermulanya manusia ini, ya, sampai kemudian sejarah Rasulullah terakhir Muhammad SAW, dan kemudian sejarah-sejarah manusia-manusia yang ada di berikutnya, di zaman-zaman berikutnya, ya, sampai sebelum hari ini. Itu kan semuanya jadi sejarah. Sejarah. Nah, kita semua harus pelajari itu. Betul. Supaya kita bisa berpikir kira-kira ini menurut pemahaman saya, Ustaz, ya. Iya. Kira-kira dari sekian banyak sejarah itu mana yang bisa cocok, yang sesuai, yang relevan dengan zaman kita hari ini. Tadi saya ingin diskusikan, ya, berkaitan dengan Nabi Yusuf tadi. Iya, betul, Ustaz. Nah, itu kan sebenarnya seperti tidak compatible dengan khilafah, itu gimana? Artinya beliau bahkan berpartisipasi di pemerintahan non-Islam. Iya. Gimana jawaban Ustaz? Iya. Mengenai Nabi Yusuf alaihissalam, yang kita pahami, fakta beliau itu bukan hukam, bukan penguasa, tapi adalah administrasi, ya, yang menanggung jawabi masalah keuangan. Itu satu faktanya. Memang dia bukan penguasa di Mesir. Iya, tapi belum Menteri Keuangan. Iya, bahagian dari kekuasaan, itu satu. Ya, artinya bagian. Dia bukan pemerintahan, bukan dia penguasa, ya. Iya, tapi beliau yang mempengaruhi betul. Kekuasaan di sana. Iya, itu satu. Kemudian yang kedua, yang kita tahu bahwa syariat orang terdahulu bukanlah syariat bagi kita. Kan ada kaidahnya itu, Ustaz, ya. Jadi apa yang berlaku pada umat terdahulu bukanlah syariat bagi kita. Karena syariat bagi kita tidak lain adalah apa yang disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalaupun tadi dianggap Nabi Yusuf menjalankan pemerintahan kufur misalnya, ya itu tidak bisa menjadi dalil bagi kita setelah kemudian Nabi Muhammad SAW membawa syariat bagaimana mengatur negara, bagaimana mengatur kekuasaan, gitu. Jadi itu saya pikir, Ustaz, sehingga clear kita gitu dalam mengambil kesimpulan tentang sebuah keterikatan kepada hukum syariat, kan begitu. Jadi mengenai kehilafahan Islam itu sendiri juga kan memang punya fenomena dia. Fenomenanya ada yang buruk, ada yang baik. Tapi gimana pun, ya, seburuk-buruknya perjalanan itu, dia masih punya masa keemasan, dia masih punya masa kejayaan yang memang tercatat di dalam tinta sejarah emas, itu ya, tinta emas sejarah. Nah, jadi itu mengenai sejarah ini kita juga perlu melihat, Ustaz. Bila kemudian, ya, kalau kita ingin memproyeksikan sesuatu kayak tadi kepemimpinan Islam, kan. Maka sejarahnya kita tidak boleh mengambil dari apa yang ditulis oleh orang-orang orientalis, kan. Karena gimana pun mereka kan keumumannya benci dengan Islam. Kalaupun ada, ya harus dikaji dan diteliti. Kan tidak sedikit juga orientalis itu yang objektif, ya, Ustaz, ya. Kemudian yang kedua, sering menjadi kekeliruan kita ketika ingin mengambil kesimpulan tentang perjalanan kehidupan Islam itu adalah mengeneralisasi. Misalnya ada keburukan dari satu kekuasaan atau dari satu masa gitu, atau satu bani, lalu kemudian kita mengatakan wah buruk ini. Model mengambil kesimpulan general itu, Ustaz. Nah, ini sebenarnya berbahaya. Karena
sesuatu yang menjadi bagian dari Islam kan wajib tidaknya, haram tidaknya kan dikembalikan kepada dalil-dalil yang ada, mengistimbat dia kan. Nah, jadi kalau istimbat nanti kan kembalinya ke dalil-dalil. Apakah dalil yang digunakan itu tepat apa tidak? Maka kajiannya adalah kajian dalil. Gitu. Kalau kajiannya sejarah, makanya sering terjadi ada yang frontal, ada yang frontal menolak, frontal juga membela. Karena apa? Karena tolak ukurnya berbeda. Satu mengambil yang buruk, satu mengambil yang baik. Coba kalau kembalinya ke dalil dan menganggap kekeliruan, penyimpangan itu sesuatu yang wajar terjadi. Bukan hanya pada sistem Islam, pada sistem yang lain pun pasti ada. Gitu. Seperti itu ya. Iya. Ya baik. Tadi gini Ustaz, persoalan syara'u man qablana itu syariat sebelum kita itu kan kita belum tahu pasti secara detail yang masih berlaku dengan syariat kita mana-mana saja, yang tidak berlaku yang mana-mana saja. Ini misalnya contoh soal nikah dengan saudara dengan saudara nikah dengan nikah dengan misalnya kakak dengan kita menikahi poligami adik dan kakak sekaligus gitu kan, dilarang itu poligami menikahi kakak sekaligus adiknya gitu kan, kan dilarang Al-Quran tuh antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf gitu kan. Tapi ternyata pernikahan itu dilarang di zaman Nabi Muhammad. Jadi di zaman Nabi sebelumnya belum dilarang. Misalnya Nabi Yakub sendiri itu menikahi kakak beradik, poligami dan kakak beradik ya. Nah, jadi artinya kita juga perlu melihat apakah itu termasuk dalam sisi pemerintahan. Nah, ini juga perlu dikaji karena memang begini, Sah. Misalnya kalau kita baca dari Sirah Nabawiyah, itu Nabi kan pernah ditawarkan kekuasaan, kan? Pernah ditawarkan harta, ya kan? Wanita juga. Kemudian ungkapan beliau sangat populer saat itu adalah lawada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr lan ma tartuhu, kayak gitu. Jadi seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku, meletakkan bulan di tangan kiriku, supaya aku meninggalkan dakwah ini, aku tidak akan lakukan, gitu kan? Nah, artinya gini, artinya bahwa beliau menolak kekuasaan itu karena kekuasaan itu mensyaratkan supaya dakwah tidak berjalan. Nah, seperti itu. Jelas sekali itu kan. Nah, bagaimana sebenarnya kalau kekuasaan itu memberikan kesempatan kepada kita untuk memberikan peluang, keleluasaan kepada kita untuk berdakwah gitu. Padahal itulah pemerintahan kafir misalnya. Dibolehkan tidak? Iya. Baik, Ustaz. Jadi ada hal-hal memang yang harus dipahami sesuai faktanya, gitu, Ustaz ya. Betul. Kalau kekuasaan itu kan, kekuasaan Islam itu, mendakwahkan Islam itu kan salah satu dari aktivitasnya. Tapi aktivitas yang paling mendasarnya itu adalah bagaimana urusan umat itu diselesaikan dengan timbangan-timbangan syariat. Jadi Rasulullah SAW ketika ditawari kekuasaan yang seperti dikehendaki oleh orang Quraisy kan beliau tidak menerimanya. Betul. Jadi kalau sebatas dibolehkan berdakwah tapi tidak dibolehkan menerapkan apa yang didakwahkan juga untuk apa, kan begitu. Itu satu. Kalau kemudian yang kedua, konteks beraktivitas dengan kekuasaan yang tidak Islami, misalnya kita menjadi bahagian dari penguasa itu, maka harus diperhatikan hal-hal yang terkait kekuasaan, misalnya kita menjadi pelaksana kekuasaan itu, misalnya seperti penguasa gitu kan, atau menjadi hakimnya gitu. Memang itu tentu udah bertentangan karena dia akan menerapkan yang bukan Islam, memutuskan bukan dengan Islam. Bagaimana dengan kita orang-orang yang di dalam kekuasaan itu, misalnya PNS lah, pegawai, orang bekerja, polisi, tentara dan seterusnya misalnya. Maka dikembalikan ke akad-akad kerja. Maka ada juga kaidahnya apa namanya berlaku di negara Islam atau apa yang berlaku di negara kufur.
selama dia tidak memang dilarang oleh syariat kan berlaku juga. Saya lupa ungkapannya. Artinya apa? Untuk kerja maka dikembalikan ke akad-akad kerja. Apakah akad itu batil apa tidak, kan begitu. Nah, kalau memang akadnya batil, Misalnya terus, akad contohnya, misalnya sumpah PNS lah, itu kan langsung setia kepada Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Iya. Itu dalam pandangan Ustaz gimana? Iya. Kembali kepada sumpah ya Ustadz ya. Itu disumpah dengan itu. Yang namanya sumpah itu kan harus disumpah atas nama Allah untuk sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang Indonesia ini kan terlalu memang lewat-lewatnya. Terlalu gimana? Terlalu. Misalnya begini. Ketika mereka mengambil satu produk hukum. Nah, produk hukum itu kemudian ingin dilegalkan, maka dia akan disidangkan. Nah, secara fakta misalnya produk itu adalah bertentangan dengan hukum syariat. Ambil contoh misalnya RUU PKS misalnya, atau Undang-Undang Migas dan lain sebagainya. Ketika mereka mau mensahkan hukum yang secara syariat salah, tapi mereka kemudian mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bagaimana seseorang itu bisa mengatakan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang di saat dia ingin memutuskan sesuatu hukum yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Nah, ini tidak tahu apa karena tradisi atau karena ketidakpahaman gitu. Nah, kalau termasuk kayak tadi sumpah itu. Sumpah yang misalnya menyebutkan secara langsung setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia misalnya. Iya, apalagi juga ukuran setia itu kan tidak ada. Yang cenderung itu ukuran setia itu adalah mengikuti apa yang menjadi maunya penguasa saat itu, kan gitu, seperti zaman Orde Baru. Enggak, maksud saya gini, kita perlu bedakan antara pemerintah dengan negara. Kalau pemerintahan kan itu bisa berganti setiap 5 tahun sekali, betul. Sistem demokrasi. Tapi kalau negara tidak berganti. Memang negara itu bentuknya kesatuan dan republik, bukan khilafah. Itu bagaimana menurut Ustaz? Iya Ustaz, betul. Maka kan harus diperhatikan juga definisi setia itu seperti apa. Nah, sekarang kan tidak ada definisi setia kepada Pancasila itu. Seperti apa coba? Yang ada adalah orang yang ingin syariat dianggap tidak Pancasilais. Nah, orang yang menganggap liberalisasi pergaulan, liberalisasi ekonomi, menyalahi syariat, itu dianggap tidak setia dengan Pancasila. Orang yang tidak ingin pemimpin kafir dianggap tidak setia dengan Pancasila. Itu yang nampak gitu, sementara definisinya tidak dijelaskan gitu. Jadi sesuatu yang tidak jelas kita tidak bisa mengatakan atau mengambil kesimpulan hukumnya, kan begitu Ustaz ya? Nah, kayak tadi, gimana janjinya kita harus setia kepada Pancasila? Ukurannya apa gitu? Kan harus jelas ukurannya apa. Enggak, ukurannya gini, ukurannya sesuai dengan misalnya bukan hanya kepada Pancasila tapi juga dengan 3 pilar yang lain. Ada NKRI di situ, ada Bhinneka Tunggal Ika di situ, kan gitu. Betul. Nah, jadi kalau misalnya keempat pilar ini memang sudah disepakati dan tidak ada ganggu gugat di situ, itu artinya setia gitu. Jadi bukan hanya Pancasila, bukan hanya Pancasila. Iya, betul. Sekarang definisinya Bhinneka Tunggal Ika itu seperti apa juga? Seperti apa definisi Bhinneka Tunggal Ika? Adakah sistem yang lebih mampu menyatukan beragam-ragam kecuali Islam? Baik, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan. Iya.